Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kali ini kita masih pada pembahasan tentang isu terkini masalah kesehatan COVID-19. Buat teman-teman yang belum menyaksikan video part 1, silahkan saksikan di video aku bagian ke-1. Buat teman-teman yang belum dukung channel aku, jangan lupa silakan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Dan kita juga semakin semangat untuk sama-sama belajar. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Upaya deteksi dini dan respon di wilayah melibatkan peran berbagai sektor. Kegiatan deteksi dini oleh instansi puskesmas, Fasiankes lain, rumah sakit atau klinik, rumah sakit darurat atau rujukan, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi dan pusat. Kegiatan deteksi dini instansi puskesmas di bawah ini meliputi kecuali A. Melakukan surveillance influenza like illness atau ILI dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR termasuk klaster pneumonia. B. Memonitor pelaksanaan surveillance COVID-19 yang dilakukan oleh puskesmas. C. Melakukan surveillance aktif atau pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah atau negara terjangkit selama 14 hari sejak kedatangan ke wilayah berdasarkan informasi dari dinas kesehatan setempat atau menunjukkan HAC. D. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media KIE mengenai COVID-19 kepada masyarakat. Atau E. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan pemangku kewenangan lintas sektor dan tokoh masyarakat, kecuali yang B. Untuk yang B ini merupakan kegiatan deteksi dini bukan instansi puskesmas tetapi instansi dinas kesehatan kabupaten atau kota. Poin A, C, D, dan E ini merupakan kegiatan deteksi dini instansi puskesmas. Upaya deteksi dini dan respon di wilayah melibatkan peran berbagai sektor. Yang pertama yaitu puskesmas, melakukan surveillance influenza like illness atau ILI dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR termasuk klaster. 2. Melakukan surveillance aktif atau pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah atau negara terjangkit selama 14 hari sejak kedatangan ke wilayah berdasarkan informasi dari dinas kesehatan setempat atau menunjukkan HAC. Yang ketiga, melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media KIE mengenai COVID-19 kepada masyarakat. Dan yang keempat, membangun dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan pemangku kewenangan lintas sektor dan tokoh masyarakat. Kita ke soal nomor 2. Upaya deteksi dini dan respon di wilayah melibatkan peran berbagai sektor. Kegiatan deteksi dini oleh instansi puskesmas, Fasiankes lain, rumah sakit klinik, rumah sakit darurat atau rujukan, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi dan pusat. Kegiatan deteksi dini instansi Fasiankes lain atau rumah sakit klinik di bawah ini yang benar meliputi A. Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia dan ISPA berat. B. Mendeteksi kasus dengan demam dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat bepergian ke wilayah atau negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum sakit atau menunjukkan HAC. C. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media KIE mengenai COVID-19 kepada pengunjung. D. Salah semua di atas atau E. Benar semua di atas. Yaitu benar semua di atas. Di mana kegiatan deteksi dini oleh instansi Fasiankes lain, rumah sakit atau klinik. Yang pertama melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia dan ISPA berat. 2. Mendeteksi kasus dengan demam dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat bepergian ke
wilayah atau negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum sakit atau menunjukkan HAC. Dan ketiga, melakukan komunikasi resiko termasuk penyebarluasan media KIE mengenai COVID-19 kepada pengunjung. Kemudian instansi yang ketiga yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kegiatan deteksi dini terhadap COVID-19 ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang pertama, melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR dan ISPA berat. 2. Memonitor pelaksanaan surveillance COVID-19 yang dilakukan oleh Puskesmas. 3. Melakukan surveillance aktif COVID-19 rumah sakit untuk menemukan kasus. 4. Melakukan penilaian risiko di wilayah. Yang kelima, membangun dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan lintas sektor. Kemudian instansi yang keempat yaitu Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan deteksi dininya 1. Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR dan ISPA berat. 2. Memonitor pelaksanaan surveillance COVID-19. 3. Meneruskan notifikasi laporan dalam pengawasan COVID-19 dari KKP ke Dinkes yang bersangkutan. 4. Melakukan surveillance aktif COVID-19 untuk menemukan kasus. 5. Melakukan penilaian risiko di wilayah. 6. Membuat surat kewaspadaan yang ditujukan bagi kabupaten atau kota. 7. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan sektor terkait. Instansi yang terakhir ialah pusat. Kegiatan deteksi dini terhadap COVID-19 yang dilakukan oleh instansi pusat meliputi kegiatan yang pertama, melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia melalui SKDR dan ISPA berat. 2. Melakukan analisis situasi secara berkala terhadap perkembangan kasus COVID-19. 3. Melakukan penilaian risiko nasional. 4. Membuat surat kewaspadaan yang ditujukan bagi provinsi dan unit pelaksana teknis atau UPT. Dan yang kelima, melakukan komunikasi risiko pada masyarakat. Kita ke soal nomor 3. Jika ditemukan satu kasus konfirmasi COVID-19 di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai A. Daerah wabah COVID-19, B. Daerah KLB, C. Daerah pandemi, D. Daerah rawan, atau E. Daerah lockdown, yaitu daerah KLB. Jika ditemukan satu kasus konfirmasi COVID-19 di suatu daerah, maka dinyatakan sebagai KLB di daerah tersebut. Soal nomor 4. Setiap ODP, PDP, dan kasus konfirmasi harus dilakukan penyelidikan epidemiologi menggunakan formulir yang sudah ditetapkan. Penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan tujuan mengetahui besar masalah KLB dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Secara khusus, tujuan penyelidikan epidemiologi tersebut yang benar adalah sebagai berikut kecuali A. Mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus. B. Mengidentifikasi faktor resiko. C. Pengobatan penderita atau faktor resiko. D. Mengidentifikasi kasus tambahan. Atau E. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan, yaitu kecuali yang C, pengobatan penderita atau faktor resiko, di mana secara khusus tujuan penyelidikan epidemiologi yang pertama mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus. 2. Mengidentifikasi faktor resiko. 3. Mengidentifikasi kasus tambahan. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi upaya penanggulangan, sehingga kecuali yang C. Soal nomor 5. Langkah penyelidikan epidemiologi untuk kasus COVID-19 sama dengan penyelidikan KLB pada kasus MERS. Tahapan penyelidikan epidemiologi secara umum meliputi kecuali A. Konfirmasi awal KLB dan pelaporan segera. B. Persiapan penyelidikan dan penyelidikan epidemiologi. C. Pengolahan dan analisis data. D. Penyusunan laporan penyelidikan epidemiologi.
atau E. Pemantauan dan pelacakan epidemiologi. Kecuali yang E, pemantauan dan pelacakan epidemiologi, di mana tahapan penyelidikan epidemiologi yang pertama yaitu konfirmasi awal KLB, kedua pelaporan segera, ketiga persiapan penyelidikan, keempat penyelidikan epidemiologi, kelima pengolahan dan analisis data, serta yang keenam penyusunan laporan penyelidikan epidemiologi. Jadi, tahapan penyelidikan epidemiologi untuk kasus COVID-19 itu ada 6, kecuali yang E. Soal nomor 6. Tahapan pelacakan kontak erat atau OTG pada kasus COVID-19 terdiri dari 3 komponen utama yaitu A. Identifikasi kasus, pengambilan spesimen dan penanggulangan awal. B. Identifikasi kontak, pencatatan detil kontak dan tindak lanjut kontak. C. Konfirmasi kontak, pelaporan kontak dan penyelidikan kontak. D. Pemantauan kontak, pelaporan kontak dan identifikasi kontak. Atau E. Identifikasi kontak, penyusunan laporan kontak dan pengawasan kontak. Yaitu B. 3 komponen utama yaitu B. Pembahasannya, di mana pelacakan kontak erat atau OTG, tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama yaitu identifikasi kontak atau kontak identification, pencatatan detil kontak atau kontak listing, dan tindak lanjut kontak atau kontak follow up. Itu dia 3 komponen utama pada tahapan pelacakan kontak erat atau OTG yaitu B. Nomor 7, manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19 adalah sebagai berikut. A. Uncomplicated illness dan pneumonia ringan. B. Pneumonia berat atau ISPA berat dan acute respiratory distress syndrome atau ARDS. C. Sepsis dan shock septik. D. Benar semua di atas atau E. Bukan salah satu di atas, yaitu benar semua di atas, di mana manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19 yang pertama uncomplicated illness, 2 pneumonia ringan, 3 pneumonia berat atau ISPA berat, 4 acute respiratory distress syndrome atau ARDS, 5 sepsis, dan yang keenam shock septik. Soal nomor 8. Pasien konfirmasi COVID-19 atau pemeriksaan hari ke-1 dan ke-2 positif dengan perbaikan klinis dapat keluar dari rumah sakit apabila hasil pemeriksaan RT-PCR 2 hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif. Yang dimaksud dengan RT-PCR ialah A. Real-time polymerase chain reaction. B. Rapid test polymerase chain reaction. C. Rapid test polydrop chain reaction. D. Real-time polydrop chain reaction. Atau E. Rapid test polymolecule cardio reaction. Yaitu yang A. RT-PCR adalah kepanjangan dari Real-Time Polymerase Chain Reaction. Pasien konfirmasi COVID-19, pemeriksaan hari ke-1 dan ke-2 positif, dengan perbaikan klinis dapat keluar dari rumah sakit apabila hasil pemeriksaan Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR 2 hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif. Soal nomor 9. Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling beresiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di wilayah kesehatan
merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi: A. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor, atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. B. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. C. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah. D. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker, serta menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan. Atau E. Benar semua di atas, yaitu benar semua di atas, di mana pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan bukti yang tersedia COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling beresiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di wilayah kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi: melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor, atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. 2. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 3. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu di tempat sampah. 4. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Dan yang kelima, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan. Kita ke soal nomor 10. Pengambilan spesimen PDP dan ODP untuk pemeriksaan RT-PCR dilakukan sebanyak 2 kali berturut-turut, serta bila terjadi kondisi perburukan. Pengambilan spesimen OTG untuk pemeriksaan RT-PCR dilakukan pada hari ke-1 dan ke-14. Jenis spesimen tersebut meliputi kecuali: A. Usap nasofaring atau orofaring dan sputum. B. Bronchoalveolar lavage dan tracheal aspirate, nasopharyngeal aspirate atau nasal wash. C. Jaringan biopsi atau autopsi termasuk dari paru-paru. D. Jaringan bawah kulit dan sekret dari telinga. E. Serum atau 2 sampel yaitu akut dan konvalesen untuk serologi, kecuali yang D. Jaringan bawah kulit dan sekret dari telinga. Pembahasannya: pengambilan spesimen PDP dan ODP untuk pemeriksaan RT-PCR dilakukan sebanyak 2 kali berturut-turut, serta bila kondisi perburukan. Pengambilan spesimen OTG untuk pemeriksaan RT-PCR dilakukan pada hari ke-1 dan ke-14, di mana jenis spesimennya itu meliputi: pertama, usap nasofaring atau orofaring. 2. Sputum. 3. Bronchoalveolar lavage. 4. Tracheal aspirate, nasopharyngeal aspirate atau nasal wash. 5. Jaringan biopsi atau autopsi termasuk dari paru-paru. Ke-6. Serum, 2 sampel yaitu akut dan konvalesen untuk serologi. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang COVID-19. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa saksikan video pembahasan tentang COVID-19 di video saya bagian ke-1. Dan jangan lupa teman-teman, silahkan share video ini supaya semakin banyak yang memahami dan belajar tentang COVID-19 untuk persiapan mengikuti seleksi kompetensi bidang CPNS tahun anggaran 2019-2020. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, see you, bye-bye.